Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati pendiri, penggagas, serta pengasuh pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, dan kepada teman-teman santri BK Angkatan 36 yang berbahagia. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Kedua kalinya, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman sekalian, pada kultum siang hari ini saya akan menyampaikan tema ketika nasihat tak berdampak. Sebelumnya, teman-teman di sini pernah nggak kayak ngasih nasihat atau menegur orang gitu, tapi orangnya nggak mendengarkan gitu? Atau bahkan malah teman-teman sendiri yang dinasehatin tapi nggak ngedengerin. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya mari coba kita bayangkan terlebih dahulu. Misalkan nih, ini kayak gini, siang-siang kayak gini, matahari lagi terik-teriknya. Tapi kita berada di dalam rumah yang kotor banget, rumah yang sangat berdebu dan tertutup sangat rapat. Apakah kita ketika berada di dalam rumah itu kita bisa mendapatkan sinar matahari itu, teman-teman? Tentu matahari tersebut terhalang oleh debu-debu, terhalang oleh tirai yang kita tutup. Nah, keadaan yang seperti itu menggambarkan kondisi manusia ketika diberi nasihat, ketika mendapatkan hidayah. Apakah dia membuka hatinya untuk menerima nasihat atau dia malah menutup, malah mengabaikan nasihat tersebut. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman sekalian, pada awal surat Al-Baqarah telah disebutkan bahwa manusia dibagi menjadi 3 kelompok dalam menerima kebenaran Al-Quran. Kelompok yang pertama yaitu kelompok orang-orang yang mutakin, yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita kemarin dari ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah. Yaitu mereka yang jendelanya terbuka, mereka yang hatinya terbuka untuk menerima hidayah. Nah, orang-orang yang menerima hidayah tersebut pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian kelompok kedua atau golongan yang kedua yaitu kelompok orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri. Pada surat Al-Baqarah ayat 6, Allah berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka sama saja. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Mereka tetap saja dalam kekafiran. Nah, teman-teman sekalian, dalam tafsir Al-Maroghi, Al-Kufr berarti sebuah penutup atau sesuatu yang menyelimuti. Bahkan kata Al-Kufr juga bisa diartikan sebagai petani. Kenapa kok petani? Karena petani pekerjaannya adalah menutupi biji dengan tanah. Ketika petani itu menanam sebuah tumbuhan, pastikan dia itu menaruh biji lalu menutupi dengan tanah. Maka kufur juga bisa diartikan sebagai petani.
Namun dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ini teman-teman, orang-orang yang kafir dalam tafsir Al-Misbah oleh Abi Quraisy disebutkan bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutupi tanda-tanda kebesaran dan kebenaran Allah yang telah terbentang di alam raya ini. Teman-teman sekalian, dalam tafsir Al-Misbah juga disebutkan bahwa biasanya Al-Quran seringkali menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat orang kafir, kemudian di ayat setelahnya dijelaskan sifat-sifat orang yang, kebalik ya teman-teman, setelah dijelaskan ayat-ayat sifat-sifat orang yang bertakwa, kemudian dijelaskan ayat-ayat mengenai sifat-sifat orang kafir. Kemudian setelah menyebutkan begitu bermanfaatnya nasihat-nasihat atau peringatan terhadap orang-orang muttaqin, kemudian disebutkan ayat tentang begitu tidak bermanfaatnya nasihat yang kita sampaikan kepada orang-orang kafir. Mereka akan tetap dalam kekafirannya, mereka tidak akan menganggap nasihat kita. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya pertanyaannya seperti ini. Mengapa kira-kira kok bisa keadaan manusia itu sama saja, diberi peringatan atau enggak diberi peringatan, mereka tetap saja dalam kekafirannya? Sebenarnya orang-orang yang seperti ini itu mereka adalah orang-orang yang sudah tertutup hatinya. Jadi dia kayak bebal, kayak tidak bisa diberi nasihat atau enggak dia tetap tidak mau mendengarkan. Nah, teman-teman sekalian, kadang kita juga enggak mudah ya menerima nasihat dari orang lain. Nah, di sini saya juga mungkin ada sedikit tips bagaimana kita belajar mendengarkan nasihat dari teman-teman kita. Sebenarnya kita mendengarkan sih teman-teman, tapi mungkin kayak ya udah gitu, kayak nggak dianggap kayak gitu kan. Kita dengar tapi kita nggak berubah, kita dengar tapi nggak nganggap kayak gitu. Nah teman-teman, tips yang pertama adalah coba kita lebih tawadhu, lebih mau mendengarkan nasihat. Misalnya kita nggak jamaah, terus kemudian ditegur oleh pengurus, kita nggak piket, terus ditegur oleh teman kita. Nah, seharusnya sebelum kita kayak misalnya marah, kenapa sih aku harus dinasehati? Aku tahu kok, aku bakal piket gitu misalnya. Tapi coba teman-teman sebelum kayak menggerutu kayak gitu, tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya yang disampaikan teman kita itu benar apa enggak? Atau sebenarnya kita cuma ego kita terusik gitu, atau sebenarnya memang salah nasihatnya gitu. Jadi kalau misalkan nasihatnya nggak salah, berarti mungkin ego kita yang perlu kita nasihati kayak gitu. Jadi kita perlu sedikit menurunkan ego kita untuk mendengarkan nasihat dari teman kita. Itu tips yang pertama. Terus kemudian tips yang kedua, pastinya adalah berdoa teman-teman, sering-sering beristighfar dan berdoa semoga Allah menjaga hati kita, melembutkan hati kita sehingga mudah dalam menerima nasihat. Seperti itu. Sebagai penutup, jangan sampai kita menjadi orang yang sudah cukup baik, sudah cukup ilmu, sehingga ketika ada orang yang menasihati kita kayak udah merasa aku udah tahu kayak gitu. Kemudian selain itu pastikan rumah kita, pastikan jendela kita dalam kondisi yang bersih, pastikan hati kita terbuka untuk menerima nasihat. Dan kemudian pastikan rumah kita dalam keadaan terbuka sehingga nasihat mudah masuk kepada hati kita. Karena ketika kita sudah tidak lagi bisa menerima nasihat,
maka disitulah awal dari tertutupnya hati kita. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, melembutkan hati kita supaya mudah menerima nasihat dari teman atau bahkan dari bawahan kita seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.